mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu Citra. Selamat pagi, teman-teman. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ayo tangannya sambil di atas. Kita Nusa dan bangsa nasionalis. Ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa? Tentang apa kemarin? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda kemarin ada berapa ya? 6. Perubahan wujud benda ada 6. Marilah semua kita mempelajari. Di pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Bu Citra harapkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak mampu ya untuk mengetahui bagaimana sih proses perubahan wujud yang terjadi tadi, keajaibannya seperti apa. Di sini nanti kita akan sama-sama ya melihat, menganalisis tentang bagaimana proses pembuatan garam ya. Bu Citra harap ini di gambar yang kalian lihat. Gambar apa ini tadi anak-anak? Garam. Kira-kira apa ya manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Siapa yang tahu? Silahkan Mas Rafif, bagaimana? Untuk memasak, ada lagi? Gimana Altair? Bumbunya digunakan untuk apa tadi? Untuk masak. Lalu bagaimana? Masakannya jadi bagaimana? Jadi asin, jadi ada rasanya begitu ya. Kalau sebelum dikasih garam bagaimana rasanya? Anyep atau apa? Hambar. Kalau sudah dikasih garam rasanya bagaimana? Salut ya. Di sini kita akan sama-sama ya anak-anak mencari tahu bagaimana sih proses pembuatan garam tadi. Ada yang pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu tidak bagaimana proses membuat garamnya? Iya, nanti kita akan cari tahu bersama-sama tentang bagaimana proses pembuatan garam dan perubahan wujud benda apa yang terjadi dalam proses pembuatan garam. Yuk kita simak video. Nah, tadi kan langkah pertamanya petani Coba diperhatikan. garam ya, berupa tambak-tambak garam seperti ini. Nah, tambaknya itu dikeringkan terlebih dahulu ya untuk proses pembuatan petanya itu selama berapa? 2 minggu sampai pengeringan ya. Dari proses pembuatannya itu tadi 1 minggu. Kemudian untuk memanennya pun kita juga harus menunggu sampai berhari-hari. Ya, tidak langsung jadi. Garam tadi tidak langsung jadi ya anak-anak ya. Kita harus menunggu sampai berhari-hari. Tadi mengisi petanya juga membutuhkan waktu ya. Kalau satuan waktu ya, waktu itu bisa di satuannya pakainya apa saja? Bisa menit, kemudian bisa jam, kemudian bisa detik. Kemudian kalau 1 hari ada berapa jam? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Silahkan Mbak Farah yang keras. Berapa? 24 jam. Beri salut pada Mbak Farah. Beri salut. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Konversikan dari 1 jam itu ada 60 menit. Sekarang Bu Citra mau tanya, kalau dibalik misalnya 2 menit ya, itu ada berapa jam ya? Nah, caranya bagaimana ya kalau konversiannya itu dibalik? Ada yang bisa? Nah, coba nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Sebelumnya
Coba sekarang anak-anak membentuk kelompok dulu. Satu kelompok berisi 5 orang. Ya, silahkan. Ayo dibagi yang rukun ya. Yang rukun ya, tidak berebut. Ya. So, tepuk diam. Bila aku sedang belajar, maka aku harus diam 1, 2, 3, 4, 5. Diam. Nah, perhatikan hadap ke sini dulu. Di sini ada kertas plano yang Bu Citra sediakan untuk setiap kelompok. Ya, kertas plano ini digunakan untuk menempel gambar yang ada dalam LKPD kalian. Coba dilihat dulu di LKPD yang di halaman ketiga. Nah, itu ada gambar-gambarnya, bisa terlihat? Bisa terlihat? Nah, itu nanti dilepas ya, dilepas dari apa namanya? Straplesnya ya, untuk gambarnya tadi. Kemudian, halo. Kemudian digunting ya, setelah digunting kalian tempelkan di sini, tapi tidak asal menempel. Silahkan dibuat pola urutan dari proses pembuatan garam. Ya, setelah ditempel secara urut, berikan deskripsi atau cerita singkat untuk setiap masing-masing gambarnya. Ya. Nama kelompoknya ditulis di kertas plano ya. Di kertas plano sini. Silahkan sambil menulis, Mas. Ya, boleh pakai spidol. Silahkan ditulis di sini, Mas Rafif. Ayo. Kebalik nanti, di sini aja, Mas Rafif. Sini misalnya, yang besar. Kelompok berapa? Sini dulu, nanti dulu. Yang agak besar, Mas Rafif. Nah, konversi waktu. Ini dilem-lem, ya, betul. Ini yang lem, Mbak siapa tadi yang mau lem? Kaila. Silahkan Mas Rafif bikin bagannya dulu. Gimana terserah. Boleh diseket dulu pakai ini. Bebas, nanti baru ditebelkan. Oh, yang bagannya ditaruh mana misalnya? Nanti jangan sampai nutup ini ya. Nanti kan kamu kasih menceritakan. Di sini agak ke bawah. Nah, nanti misalnya yang urutan yang pertama yang mana? Yang pertama ini, kemudian yang kedua. Lihat. Bentar. Oh, sebentar ini Kaila pegang dulu. Ini yang pertama di sini. Yang kedua ini. Ya kan, di sini misalnya. Ini, terus ini, kemudian itu. Nah, ini berarti nomor 3 di sini. Kemudian ini di sini. Nanti hati-hati loh, di sini kamu juga harus mendeskripsikan loh. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, tangannya ke atas yang tinggi, kita nggak kelihatan. Ya, silakan kelompoknya. Kelompok berapa ini, Mas Rasya? Ya, silakan maju ke depan ya semua kelompok 3. Perhatikan di kelompok 3 akan mempresentasikan. Semuanya duduk tenang dan memperhatikan. Ya, siapa ini juru bicaranya? Mas Rasya apa Mas Rafif? Ya, boleh, ayo. Ya, sini Mas Rafif bisa maju. Coba sebentar. Yuk. Selamat pagi teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Perkenalkan dulu kelompok 3 ada siapa saja, geser Kelompok 3 ada Rasya, Rafif, Adit, Aktar, Kaila. Garam membuat petak-petak garam dan didiamkan sampai kering dan ditambahkan air setiap hari. Nah, kemudian
Langkah kedua petani garam setelah menambahkan air laut dan diratakan dan ditambahkan air laut lagi. Kesimpulannya? Jadi pembuatan garam terjadi dua perubahan wujud. Satu, menguap dari cair ke gas. Dua, mengkristal dari gas ke padat. Ya. Ada yang pendapatnya berbeda dengan kelompoknya Mas Rafif. Di sini Mas Rafif kelompoknya menyimpulkan bahwa proses pembuatan garam itu melalui 4 tahap. Nah, kemudian awas maju dikit ya. Kemudian dari proses pembuatan garam itu tadi terjadi 2 proses perubahan wujud benda. Yang pertama apa tadi Mas Rafif? Menguap. Menguap, dan yang kedua Mengkristal. mengkristal. Adalah cepat keringnya ini proses penguap. Nah, dilihat tuh, kalau menguap tuh seperti ini loh. Tadinya sudah uap. Baju yang basah tadi diapakan? Dijemur. Setelah dijemur? Setelah didiamkan, bajunya menjadi apa? Kering. Kemudian setelah kering? Dilipat. Kita perhatikan dulu. Bu Citra punya video tentang teknik melipat kain ya. Nah, perhatikan. Ini adalah melipat baju. Yuk kita praktekkan bersama. Nah, itu dibuat apa dulu tuh? Dicari apanya? Garisnya. Perhatikan tanda A, B, C berikut. Jubit bagian A dan B, satukan bagian A dan B. Nah, ada berapa tadi teknik melipat kainnya? Ada 2. Yang pertama teknik melipat dengan rapi ya, kemudian dengan cepat. Kalau coba ini A, ini yang dijepit ini, ya kan? Nah, ini tarik, ini kencang yang di dalam, cubit. Nah, terus diginiin berdiri. Nah, terus taruh ke sini dulu, kebalik. Nah, terus sudah, ini di sini toh, bukan? Nah, bisa? Coba. Ya, sudah. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Yang pertama dulu kita sudah belajar apa dulu? Proses pembuatan garam. Nah, terus kemudian apa? Pengkonversian waktu. Dan yang terakhir, cara melipat kain. Tadi proses pembuatan garamnya ada berapa? Berapa langkahnya? 4. Terjadi berapa proses perubahan wujud benda? 2. Ingin bertanya bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran? Senang. Kegiatan apa saja yang membuat kalian senang pada pagi hari ini? Pada saat melipat baju, ya tambah pengalaman ya. Nanti di rumah dipraktekkan membantu orang tua untuk melipat baju. Kemudian materi apa yang belum anak-anak pahami? Ya. Oh, melipat baju dengan cepat. Baik, nanti Bu Citra akan share videonya di grup WhatsApp kalian ya. Nanti anak-anak bisa mempelajari di rumah, diulas lagi sembari membantu orang tua ya. Gundul, gundul, pacul, sambil bergaya. Ya, yuk perhatikan ke depan dulu semuanya. Yuk. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari